Ya, mari kita lanjut lagi. Lalu sampai di mana kita tadi ya, tentang Priscilla dan Aquila diperkenalkan sebagai hamba Kristus yang setia, ya. Jadi bahwa dia memegang peranan lebih utama atau penting dalam pelayanan dibandingkan suaminya. Walaupun demikian, Priscilla sama sekali tidak berpartisipasi dalam aktivitas pelayanan yang dilarang di 1 Timotius 2 ayat 11-14. Jadi Priscilla dan Aquila membawa Apolos ke rumah mereka dan memuridkan dia. Mereka menjelaskan firman Tuhan kepada Apolos dengan lebih akurat. Kisah Para Rasul 18 ayat 26, ya. Jadi Priscilla memang disebut lebih dulu di kitab itu, tapi bukan berarti tapi Priscilla sama sekali tidak berpartisipasi dalam aktivitas pelayanan yang dilarang di 1 Timotius 2 11-14. Lalu di Roma 16 ayat 1, jika Fibi dianggap sebagai diaken perempuan dan bukan hamba, ini tidak mengindikasikan bahwa Fibi adalah guru bagi jemaat, dapat mengajar. Dapat mengajar adalah salah satu persyaratan menjadi penatua, bukan diaken. Ya. Jadi walaupun Fibi ini diaken, bukan berarti dia bisa mengajar, karena yang dapat mengajar itu hanyalah penatua. Penatua, penilik jemaat, diaken digambarkan sebagai suami dari satu istri yang tadi sudah kita berulang kali kita bacakan, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya dan mempunyai nama baik. Lebih dari itu, 1 Timotius 3:1-13, Titus 1:6-9, kata ganti maskulin digunakan secara eksklusif untuk merujuk kepada para penatua, penilik jemaat atau diaken. Struktur 1 Timotius 11 sampai 1 Timotius 2 11-14 membuat alasannya menjadi sangat jelas. Di ayat 13 dimulai dengan karena dan memberikan penyebab dari apa yang Paulus uraikan dalam ayat 11 dan 12. Mengapa perempuan tidak boleh mengajar atau memiliki otoritas atas laki-laki? Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuanlah yang tergoda dan jatuh dalam dosa. Inilah alasannya. Allah terlebih dahulu menciptakan manusia, baru kemudian menciptakan Hawa menjadi penolong bagi Adam. Urutan-urutan penciptaan ini memiliki penerapan universal dalam keluarga dan gereja. Fakta bahwa Hawa tergoda juga diberikan sebagai alasan mengapa perempuan tidak melayani sebagai pendeta atau memiliki otoritas rohani atas laki-laki. Hal ini menyebabkan beberapa orang percaya bahwa perempuan lebih gampang tergoda dan tertipu. Ini adalah anggapan yang bisa diperdebatkan. Namun jika perempuan lebih gampang tergoda dan ditipu, mengapa mereka mengizinkan untuk mengajar anak-anak yang mudah ditipu dan perempuan lainnya yang seharusnya juga lebih mudah ditipu? Nah, jadi itu bukanlah yang dimaksud Paulus di ayat itu. Perempuan tidak boleh mengajar atau memiliki otoritas rohani atas pria karena Hawa tergoda, itu saja. Karena Hawa awalnya dulu yang tergoda. Sebagai akibatnya Allah memberi pria otoritas utama untuk mengajar di gereja. Perempuan memiliki kelebihan dalam karunia keramah tamahan, kemurahan, mengajar dan menolong. Seringkali pelayanan di gereja tergantung kepada perempuan. Perempuan dalam gereja tidak dibatasi hanya dalam doa di depan umum atau bernubuat di 1 Korintus 11 ayat 5. Namun hanya dibatasi dari ada tidaknya dirinya memiliki otoritas rohani terhadap pria. Alkitab tidak pernah membatasi perempuan dari praktek karunia-karunia Roh Kudus juga di 1 Korintus 12. Perempuan sama seperti pria dipanggil untuk melayani orang lain, menyatakan buah roh, ya, di Galatia 5 22 ayat 22 sampai 23, dan untuk memberitakan Injil kepada mereka yang terhilang, ya. Matius 28 itu juga perempuan
dipanggil. Allah telah menentukan bahwa hanya pria yang melayani dalam posisi yang memberinya otoritas dalam melayani di bidang pengajaran rohani dalam gereja. Hal ini bukan karena pria lebih bisa mengajar atau karena perempuan lebih rendah derajatnya atau kurang pintar. Ini sekedar cara Allah mengatur bagaimana gereja untuk berfungsi. Pria dipanggil Allah atau pria dipanggil untuk menjadi teladan dalam kepemimpinan rohani, dalam hidup dan kata-kata mereka. Perempuan diberi peranan yang otoritasnya lebih rendah. Perempuan didorong untuk mengajar sesama perempuan di Titus 2 ayat 3 sampai 5. Alkitab juga tidak melarang perempuan mengajar anak-anak. Satu-satunya aktivitas yang dibatasi hanyalah mengajar atau memiliki otoritas rohani atas pria. Secara logis, larangan ini hanya membatasi perempuan dari pelayanan sebagai pendeta atau pengkhotbah. Sama sekali tidak berarti perempuan kurang penting, tapi justru memberikan peluang kepada kaum perempuan berfokus kepada pelayanan yang lebih sesuai dengan karunia yang Allah sudah berikan kepada mereka. Jadi, inilah firman Tuhan yang kita dengar atau pelajari di 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 15. Jadi Tuhan mau kita seperti yang saya sampaikan di awal di pasal 2 ini, Tuhan mau kita tetaplah bijak dan penuh hikmat. Khususnya dalam memilih pengajar atau pengkhotbah di gereja. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur kesempatan ini kami bisa mendengar firman-Mu yang begitu jelas kepada kami semua pembacanya, bahwa Tuhan Allah lah yang memberikan otoritas penuh kepada laki-laki sebagai pendeta atau pengkhotbah di gereja. Tapi Tuhan Allah juga tidak mendiskreditkan perempuan di gereja, melainkan Tuhan Allah ingin perempuan-perempuan di gereja berfokus untuk mengajar perempuan-perempuan lainnya ataupun anak-anak, tetapi tidak di atas otoritas laki-laki di gereja. Biar Tuhan pakai setiap perempuan-perempuan di gereja dengan penuh karunia-karunia yang mereka miliki untuk menjadi gereja yang sempurna, satu sama lain melayani dengan penuh kasih. Juga Tuhan selalu berkati setiap penatua-penatua yang selama ini sudah melayani. Tuhan berikan mereka kemampuan selalu untuk mengajar di gereja dan memberitakan kabar Injil manapun mereka yang berada, ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu jelas untuk kami semua dengar dan terapkan di kehidupan kami setiap harinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.